Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Kekasih Tuhan, harus diakui bahwa banyak orang Kristen atau orang percaya yang sudah salah memaknai keserupaan atau kesempurnaan sama seperti Bapa, sebagaimana ditegaskan dalam ayat bacaan kita pagi ini. Banyak orang Kristen atau orang percaya yang beranggapan bahwa keserupaan dan kesempurnaan sama seperti Bapa, terkait dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen atau orang percaya yang mengira bahwa kesempurnaan tersebut terkait dengan moralitas dan kesucian hidup yang sama dan sempurna sama seperti moralitas dan kesucian Bapa. Pandangan itulah yang pada akhirnya menyebabkan sebagian orang Kristen atau orang percaya merasa bahwa keserupaan dan kesempurnaan sama seperti Bapa menjadi hal yang mustahil bisa diraihnya. Karena dalam keterbatasannya dalam segala hal, terlebih dalam keberdosaannya, sebagai manusia tentu tidak ada orang yang bisa hidup tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dengan teliti konteks dari ayat bacaan kita pagi ini, maka kita akan mengerti bahwa keserupaan dan kesempurnaan sama seperti Bapa, sama sekali tidak terkait dengan sikap, tingkah laku, perbuatan, atau moralitas, terlebih kesucian hidup, yang dimana kita harus menyamai standar atau kesamaan dengan Bapa. Hal itu tentu sangatlah mustahil bisa kita capai di dalam hidup kita. Karena itu kekasih Tuhan, keserupaan dan kesempurnaan sama seperti Bapa sesuai dengan konteks ayat tersebut, sesungguhnya hanyalah terkait dengan kasih, yaitu bagaimana kita harus memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Bapa. Kita diperintahkan untuk mengasihi seperti Bapa, dan kita harus mampu melakukannya, karena kasih itu telah ditaruhkan oleh Bapa di dalam hati kita. Kita diminta untuk mengasihi, karena Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan sudah terlebih dahulu mencurahkan kasih-Nya yang sempurna di dalam hati kita. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, meskipun kita tidak sempurna dalam moralitas, terlebih tidak sempurna dalam kesucian hidup, namun sesungguhnya kita bisa sempurna dalam kasih. Alasannya adalah karena Tuhan telah memberikan kepada kita hati untuk mampu berempati dan merasakan kesukaran dan penderitaan orang lain. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita akal, agar kita mampu mengusahakan dan mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Bahkan sesungguhnya Tuhan juga sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengampuni kesalahan orang lain dan bahkan menerima keberadaan orang lain apapun adanya. Kekasih Tuhan, modal dasar berupa kemampuan tersebut sudah secara melimpah dan dalam takaran yang sempurna dianugerahkan oleh Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Kita hanya perlu memupuk dan mengembangkannya, maka kita akan mampu mengasihi sama seperti Bapa telah mengasihi kita dengan sempurna. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.